Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Umi, belajar kembali bersama Umi, Putri Anggriani SPD dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas 8. Apa kabar anak-anak Umi hari ini? Semoga semakin semangat ya, meskipun pembelajaran kita hanya dalam jaringan atau daring. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat dengan mudah dipahami. Langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, yaitu karakteristik negara-negara anggota ASEAN. Setelah pembelajaran ini, kamu diharapkan mampu menjelaskan karakteristik negara-negara anggota ASEAN seperti keadaan alam, perekonomian, sumber daya alam, dan kerjasama. Indonesia. Keadaan alam. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Secara astronomis, Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Secara geologis, Indonesia merupakan daerah pertemuan antara 2 deretan pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Perekonomian. Dalam kegiatan perekonomiannya, Indonesia melakukan kegiatan ekspor dan impor. Sumber daya alam. Sumber daya alam utama Indonesia berupa hasil tambang, pertanian, dan bahan baku industri. Kerjasama. Indonesia melakukan kerjasama secara bilateral, regional, dan multilateral. Kerjasama tersebut mencakup kerjasama di bidang ekonomi, politik dan keamanan, serta sosial dan budaya. Singapura. Keadaan alam. Secara astronomis, Singapura terletak pada 1 derajat 11 menit lintang utara sampai dengan 1 derajat 27 menit lintang utara dan 103 derajat 39 menit bujur timur sampai dengan 104 derajat 5 menit bujur timur. Singapura secara langsung berbatasan dengan Selat Johor di sebelah barat dan sebelah utara, serta Selat Singapura di sebelah timur dan selatan. Perekonomian. Singapura merupakan pelopor industri di kawasan Asia Tenggara, bahkan mempunyai kekuatan industri terbesar di dunia. Sarana prasarana yang modern telah menjadi bagian dari kehidupan penduduk Singapura. Industri yang dikembangkan di Singapura meliputi elektronik, bahan kimia, keuangan dan perbankan, pariwisata dan perdagangan. Sumber daya alam. Singapura bukanlah negara yang kaya akan sumber daya alam. Oleh karena itu, Singapura mengembangkan negaranya pada sektor pariwisata dan perdagangan. Kerjasama. Kerjasama yang dikembangkan Singapura lebih banyak bergerak dalam sektor ekonomi. Sumber bahan mentah industri banyak didatangkan dari negara-negara kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kerjasama perdagangan dengan Indonesia berupa disepakatinya kawasan teritori Batam sebagai daerah yang terbuka bagi industri-industri Singapura. Malaysia. Keadaan alam. Secara astronomis, Malaysia terletak di antara
1 derajat lintang utara sampai dengan 7 derajat lintang selatan, dan 100 derajat bujur timur sampai dengan 120 derajat bujur timur. Secara geografis, Malaysia berbatasan dengan Laut Cina Selatan, Indonesia, Selat Singapura, Selat Malaka, dan Thailand. Perekonomian. Dalam kegiatan perekonomiannya, Malaysia melakukan kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ekspor dan impor di Malaysia banyak dilakukan melalui pelabuhan laut terbesar, yaitu Port Swettenham. Sumber daya alam. Sumber daya alam Malaysia berupa hasil pertanian dan perkebunan serta pertambangan. Kerjasama. Dalam level internasional, Malaysia terlibat dalam kerjasama di berbagai bidang dan terlibat aktif dalam beberapa organisasi internasional. Thailand. Keadaan alam. Secara astronomis, Thailand terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 21 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai dengan 106 derajat bujur timur. Di sebelah utara, Thailand berbatasan dengan Myanmar dan Laos. Di sebelah barat, Thailand berbatasan dengan Myanmar. Di sebelah timur, Thailand berbatasan dengan Kamboja dan Laos. Di sebelah selatan, Thailand berbatasan dengan Malaysia dan Teluk Thailand. Perekonomian. Perekonomian Thailand sangat bergantung pada bidang pertanian dengan beras dan karet sebagai komoditas utamanya. Sektor pertambangan, peternakan, dan hasil alam lainnya juga memberikan kontribusi yang cukup besar bagi devisa negara. Kerja keras pemerintah dalam meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata, disertai peningkatan pelayanan yang lebih baik, turut mendongkrak perekonomian Thailand. Sumber daya alam. Thailand merupakan negara terbesar keempat penghasil timah di dunia. Selain timah, terdapat juga minyak bumi dan wolfram sebagai hasil dari sumber daya alam barang tambang. Thailand dijuluki sebagai Golden Triangle atau segitiga emas dan merupakan salah satu penghasil opium terbesar di dunia. Selain itu, sumber daya alam Thailand juga berupa hasil pertanian dan peternakan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Thailand juga giat memberdayakan kekayaan dan keindahan alamnya melalui industri pariwisata. Kerjasama. Hubungan kerjasama yang dijalin Thailand tidak hanya bekerjasama bilateral dan regional dalam wadah ASEAN, tetapi juga aktif menjalin kerjasama yang lebih besar dengan cakupan negara yang lebih luas. Keaktifan dalam kerjasama internasional ditunjukkan Thailand dengan mengikuti beberapa organisasi. Filipina. Keadaan alam. Secara astronomis, Filipina terletak di antara 5 derajat lintang utara sampai dengan 21 derajat lintang utara dan 117 derajat bujur timur sampai dengan 126 derajat bujur timur. Filipina terletak di wilayah Asia Tenggara yang dibatasi oleh Samudra Pasifik di sebelah utara dan timur, Laut Sulawesi dan Laut Sulu di sebelah selatan, serta Laut Cina Selatan di sebelah barat. Perekonomian. Dalam kegiatan perekonomiannya, Filipina mengandalkan hasil pertanian dan peternakan serta sektor industri. Filipina memiliki tempat penelitian padi terbesar di Asia Tenggara yang didirikan oleh IRRI atau International Rice Research Institute.
dan telah menemukan jenis padi yang tahan wereng dan angin, yaitu IR36 dan IR38. Sumber daya alam. Sumber daya alam yang terdapat di Filipina antara lain kayu, minyak bumi, nikel, cobalt, perak, emas, dan perunggu. Sedangkan hasil pertaniannya berupa padi, jagung, kelapa, tebu, pisang, abaka, tembakau, dan nanas. Kerjasama. Filipina dan Indonesia telah lama menjalin hubungan perdagangan baik ekspor maupun impor. Kerjasama kedua negara hingga saat ini telah berkembang dalam hal-hal lain. Misalnya, perjanjian pemberantasan terorisme di wilayah kedua negara. Demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk anak-anak Umi, sudah tahu kan karakteristik dari negara-negara anggota ASEAN? Nah, Umi tutup pembelajaran kita hari ini dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.